Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah lah yang telah memberikan kepada kita semua nikmatnya, entah itu nikmat kesehatan dan kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan tak lupa kita berselawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah-susah membawa agama ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang saat ini kita rasakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua, dan ketiga orang ini tidak bisa keluar kecuali setelah mereka bertawassul dengan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Orang yang pertama bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Orang yang kedua bertawassul dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ketiga bertawassul dengan mengembalikan hak orang lain setelah ia mengembangkannya. Maka bertawassullah orang yang pertama dengan mengatakan, "Ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang sudah sangat tua, dan aku juga memiliki anak-anak yang masih kecil. Biasa aku pergi mengembala kambing dan pulang untuk memerah susunya untuk aku minumkan kepada kedua orang tuaku. Setelah keduanya minum, maka aku pun berikan susu itu kepada anak-anakku. Pada suatu hari, aku pun terlambat pulang, dan ternyata kedua orang tuaku telah tertidur. Maka aku pun berdiri di dekatnya dan tidak ingin membangunkannya, dan tidak ingin memberikan susu yang aku pegang kepada anak-anakku. Aku pun tetap diam berdiri sambil memegang gelas, sambil menunggu keduanya bangun dari tidurnya. Dan ternyata keduanya bangun setelah terbit fajar. Maka aku pun berikan susu itu kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, jika memang aku melakukan hal itu karena ikhlas mengharap kebaikan di sisimu, maka bukakanlah pintu gua ini hingga kami bisa melihat langit." Maka terbukalah sedikit celah, akan tetapi mereka bertiga belum bisa keluar. Maka orang yang kedua pun bertawassul dengan mengatakan, "Ya Allah, aku memiliki sepupu wanita yang sangat aku sukai. Aku pun menginginkan dirinya, akan tetapi dia menolakku. Pada suatu hari, ia pun mengalami kesulitan dan ia datang kepadaku. Maka aku pun memberikannya 120 dinar dengan syarat ia menyerahkan dirinya kepadaku. Maka ia pun setuju. Maka tatkala aku telah duduk di antara kedua kakinya, tiba-tiba dia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau mencabut kehormatanku kecuali dengan haknya.' Maka aku pun berpaling darinya dan meninggalkan dirinya, dan mengikhlaskan 120 dinar yang aku berikan tersebut. Ya Allah, jika memang aku melakukan hal itu karena ikhlas mengharap kebaikan di sisimu, maka hilangkanlah kesulitan yang kami alami.
Maka terbukalah sedikit celah, akan tetapi mereka bertiga belum bisa keluar. Maka orang yang ketiga pun bertawassul dengan mengatakan, "Ya Allah, aku telah mempekerjakan para buruh dan aku telah menggaji mereka semua, kecuali satu orang yang telah pergi dan meninggalkan gajinya tersebut. Maka aku pun mengembangkan gajinya tersebut hingga membuahkan banyak hasil. Pada suatu hari, orang itu pun datang kepadaku dan meminta gajinya. Maka aku pun berkata, yang semua engkau lihat ini adalah gajimu, onta, kambing, dan sapi. Maka orang itu berkata, wahai Abdullah, janganlah engkau mengejekku. Maka aku pun berkata kepadanya, aku tidak mengejekmu. Maka orang itu mengambil semua gajinya dan tidak menyisakannya sedikit pun. Ya Allah, jika memang aku melakukan hal itu karena ikhlas mengharap kebaikan di sisimu, maka hilangkanlah kesulitan yang kami alami. Maka bergeserlah batu tersebut hingga ketiganya bisa keluar. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pentingnya muraqabatullah dalam setiap waktu. Muraqabatullah adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dikala sendiri maupun banyak orang. Dan kisah ini juga mengajarkan kita bahwa pentingnya beramal soleh agar urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita dengarkan bersama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.